Ada masa jauh sebelum dunia menjadi gelap ketika seorang anak bernama Obito Uchiha berlari menembus hujan dengan mimpi besar di dadanya. Ia ingin menjadi Hokage, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena ia ingin diakui. Ia ingin dilihat, ia ingin dipercaya. Di balik wajah penuh semangat itu, ada seorang bocah yang hanya ingin meyakinkan dunia bahwa kebaikan masih berarti sesuatu. Obito bukanlah jenius seperti Kakashi, bukan pula anak kesayangan dari klan Uchiha. Ia sering terlambat, ceroboh, dan tidak dihiraukan. Tapi setiap kali terjatuh, ia selalu berdiri dengan keyakinan sederhana bahwa kerja keras dan kebaikan hati cukup untuk mengubah dunia. Dan di sanalah letak keindahan sekaligus tragedi seorang Obito, seorang yang terlalu murni untuk dunia yang sudah retak. Ia punya seseorang yang membuat semua rasa sakit itu seakan tidak berarti. Rin Nohara. Baginya, Rin adalah cahaya kecil yang membuatnya hidup terasa berharga. Di balik senyumnya, Obito menemukan alasan untuk terus berlari, untuk terus bermimpi, menjadi seseorang yang bisa melindungi orang lain. Tapi dunia shinobi tidak pernah memberi ruang bagi mimpi yang lembut. Karena pada akhirnya, bahkan mimpi yang paling suci pun bisa hancur oleh realitas yang terlalu kejam. Lalu perang datang. Api berkobar di seluruh negeri, dan anak-anak seumuran Obito dipaksa menjadi prajurit. Di medan perang itu, ia belajar bahwa dunia ini tidak seperti cita-citanya. Bahwa menjadi kuat bukan soal kebaikan, tapi tentang siapa yang mampu bertahan. Dan ketika momen itu datang, saat batu mengimpit tubuhnya, saat darah menutupi wajahnya, dan Rin menangis di hadapan maut, dunia yang ia percayai perlahan runtuh. Ia masih tersenyum di antara reruntuhan dan berkata bahwa ia akan datang menyusul teman-temannya nanti. Namun di balik senyum itu, dunia dalam dirinya sudah mulai retak. Di antara bayang dan puing, muncul seorang tua bernama Madara Uchiha. Sosok legenda yang bagi banyak orang sudah lama mati, tapi bagi Obito, ia menjadi Tuhan yang menjanjikan kehidupan kedua. Madara menatap anak itu dan berkata, dunia ini busuk. Keadilan, perdamaian, cinta, semua hanya ilusi. Dan dalam kehancuran itu, kata-kata itu menancap di hati Obito. Perlahan, anak yang dulu bermimpi menjadi Hokage mulai kehilangan arah. Ia tidak mati tertimpa batu, ia hanya terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan mimpinya sendiri. Obito Uchiha pun mati sebagai anak yang baik dan terlahir kembali sebagai bayangan yang menolak cahaya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kematiannya, melainkan kenyataan bahwa semua itu lahir dari cinta. Bahwa seseorang bisa jatuh begitu dalam bukan karena ia membenci dunia, tapi karena ia terlalu mencintainya hingga tidak sanggup lagi melihat dunia itu hancur. Dan dari sanalah kisah ini dimulai. Kisah tentang seorang anak yang hilang di dunia yang patah, yang mencoba memperbaiki dunia dengan cara yang justru menghancurkannya. Setelah tubuhnya remuk tertimpa batu, dunia menganggap Obito Uchiha telah mati. Namun di antara kegelapan dan kesakitan, ada seseorang yang tidak membiarkannya pergi. Madara Uchiha, legenda yang seharusnya sudah lama berakhir. Obito dibawa ke tempat tersembunyi, di bawah tanah, tempat di mana dunia di atas tidak lagi terdengar, dan cahaya matahari
tidak pernah menyentuh kulit manusia. Di sana, tubuhnya direkonstruksi menggunakan jaringan sel Hashirama. Tubuh yang patah diperbaiki, tapi jiwanya tidak. Setiap hari, ia hanya bisa menatap ke atas, ke dunia yang tidak bisa ia gapai. Ia mendengar kabar dari luar, perang masih berlangsung. Dunia masih meneteskan darah, dan orang-orang yang ia cintai masih berjuang. Obito yang dulu berlari dengan semangat dan mimpi, kini hanya bisa merangkak di kegelapan, menggenggam rasa sakit yang tidak bisa ia lawan. Madara memperlakukannya bukan sekedar sebagai murid, tapi sebagai penerus ideologinya. Ia menanamkan benih ide yang perlahan tumbuh menjadi racun, bahwa dunia ini sudah busuk, bahwa semua penderitaan lahir karena manusia tidak mampu memahami satu sama lain, bahwa kedamaian sejati hanya bisa tercapai dengan menghentikan realitas itu sendiri. Tidak ada kebaikan yang abadi, tidak ada cinta yang bertahan. Dunia ini adalah mimpi buruk yang terus berulang. Awalnya, Obito menolak itu. Ia masih memegang harapan kecil, harapan bahwa Kakashi dan Rin akan datang menjemputnya, bahwa mereka akan membawanya pulang. Tapi waktu berjalan dan harapan itu perlahan memudar. Sampai hari itu tiba, hari ketika Madara menunjukkan kepadanya sebuah kenyataan. Ia melihat Kakashi menusuk jantung Rin dengan tangannya sendiri. Ia melihat darah Rin membasahi tanah, wajah Kakashi membeku di tengah keputusasaan, dan tubuh Rin jatuh di bawah hujan perang. Detik itu, dunia Obito berhenti. Semua yang ia percayai, kebaikan, cinta, persahabatan, mimpi menjadi Hokage, lenyap seketika. Ia tidak lagi merasa sakit karena batu yang menghancurkan tubuhnya, tapi karena realitas itu sendiri telah menghancurkan jiwanya. Ia mencoba menolak, berteriak, mencaci Madara, mencaci dunia, tapi tidak ada yang menjawab. Dan di tengah tangisan itu, sesuatu di dalam dirinya lenyap. Anak yang dulu ingin menjadi cahaya bagi orang lain, kini menatap langit dan hanya melihat kegelapan. Madara datang, meletakkan tangan di bahunya, dan dengan suara lembut berkata, "Sekarang kau mengerti, dunia ini tidak pantas dipercaya." Air mata itu berhenti mengalir, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Obito Uchiha menatap Madara dengan mata yang berbeda. Mata yang telah kehilangan cahaya, Sharingan yang menyala merah, seperti api yang membakar harapan terakhirnya. Sejak saat itu, ia berhenti melawan. Ia mulai percaya bahwa Madara benar, bahwa dunia ini hanyalah tempat orang-orang saling menyakiti, bahwa satu-satunya kedamaian sejati hanya bisa diciptakan dalam ilusi. Sebuah dunia mimpi di mana semua orang bisa hidup tanpa penderitaan. Madara menyebutnya rencana mata bulan, Mugen Tsukuyomi, rencana untuk menempatkan seluruh manusia dalam mimpi abadi, agar tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perang, tak ada lagi kematian. Bagi sebagian orang itu gila, tapi bagi Obito itu adalah keselamatan. Ia ingin menciptakan dunia di mana Rin masih hidup, di mana Kakashi tidak perlu menanggung dosa, dan dunia di mana anak kecil seperti dirinya tidak perlu lagi merasakan kesepian dan kehilangan. Namun dalam kesedihannya, ia tidak menyadari sesuatu, bahwa dengan mencoba menghapus penderitaan, ia juga sedang menghapus makna dari kehidupan itu sendiri. Karena manusia tidak hidup untuk melarikan diri dari kenyataan. Manusia hidup untuk menemukan arti di balik kenyataan yang pahit itu. Tapi bagi Obito, jalan kembali sudah tertutup. Ia bukan lagi anak yang berlari mengejar mimpi. Ia kini adalah bayangan dari dunia yang ia benci. Bayangan yang lahir dari harapan yang pudar. Dan di antara batu dan darah,
Dari reruntuhan seorang anak bayi, lahirlah sosok yang kelak mengguncang seluruh dunia shinobi, Obito Uchiha. Ada satu hal yang membuat manusia begitu rapuh, kenyataan itu sendiri. Dan bagi Obito Uchiha, kenyataan adalah penjara yang terus mencabik-cabik hati manusia. Setelah kehilangan Rin, dunia yang dulu penuh warna bagi Obito menjadi kelam, dingin, dan hampa. Ia mulai memandang kenyataan bukan lagi sebagai tempat untuk hidup, tapi sebagai kebencian yang terus berulang. Di setiap perang, ia melihat penderitaan. Di setiap cinta, ia melihat kehilangan. Di setiap harapan, ia melihat kekecewaan. Dari sinilah lahir ide yang paling berbahaya dan paling menyedihkan yang pernah ada di dunia shinobi, Mugen Tsukuyomi. Sebuah mimpi abadi di mana semua manusia akan tidur dan bermimpi tentang dunia yang sempurna. Tidak ada perang, tidak ada kehilangan, tidak ada rasa sakit. Semua orang hidup dalam kebahagiaan yang sama, meski semuanya hanyalah kebohongan yang indah. Namun bagi Obito, kebohongan yang menenangkan ini jauh lebih baik daripada kebenaran yang menyakitkan. Ia melihat kenyataan sebagai sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Tidak peduli seberapa keras manusia mencoba, mereka akan terus saling menyakiti. Ia pernah bermimpi menjadi Hokage, seseorang yang melindungi dunia. Namun setelah menyaksikan kehancuran cinta dan idealismenya sendiri, ia kini ingin melindungi dunia dengan cara menghancurkannya terlebih dahulu. Di balik setiap tindakan Obito, ada paradoks besar. Ia ingin menciptakan dunia damai, tapi melakukannya dengan perang. Ia ingin menghentikan penderitaan, tapi menyebarkan kehancuran. Ia ingin menyelamatkan manusia, tapi menolak melihat mereka sebagai manusia sejati, hanya pion yang harus ditidurkan di bawah cahaya bulan. Bagi Obito, dunia ini seperti cermin retak. Semakin kamu mencoba memperbaikinya, semakin banyak luka yang kamu buat di tanganmu. Maka daripada memperbaikinya, ia memilih untuk menghancurkan seluruh cermin itu dan menggantinya dengan pantulan baru yang sempurna. Itulah Mugen Tsukuyomi, bukan sekedar jutsu, tapi sebuah ideologi, sebuah pelarian massal dari realitas. Namun disinilah tragedi sejatinya. Ide Obito lahir dari cinta, tapi tumbuh dalam kebencian. Ia tidak ingin dunia menderita seperti dirinya, namun untuk itu, ia harus memaksakan kehendaknya kepada semua orang. Ia lupa bahwa kedamaian sejati tidak datang dari mimpi palsu, melainkan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Dan disinilah batas antara cinta dan kegilaan benar-benar lenyap. Jika Madara adalah perwujudan kebencian yang logis, maka Obito adalah perwujudan kasih yang salah arah. Ia tak lagi ingin melihat anak kecil menangis, tapi ia lupa bahwa tangisan juga bagian dari menjadi manusia. Ia tidak ingin ada cinta yang berakhir tragis, tapi ia lupa bahwa cinta sejati hanya berarti jika kita tahu rasanya kehilangan. Dunia tanpa rasa sakit yang diciptakan bukan dunia tanpa luka, melainkan dunia tanpa makna. Karena tanpa penderitaan, manusia tak akan pernah belajar apa itu empati. Tanpa kehilangan, manusia tak akan pernah tahu nilai dari apa yang ia punya. Tanpa rasa sakit, tidak akan pernah ada kebahagiaan yang benar-benar murni. Dan itulah ironi besar dari seluruh rencana Obito. Ia ingin membebaskan manusia dari penderitaan, tapi pada akhirnya ia justru menghapus seluruh kemanusiaan itu sendiri. Obito bukan monster, bukan juga pahlawan. Ia hanyalah seorang manusia yang tidak tahan lagi dengan kenyataan dan memilih untuk hidup di dalam mimpi.
mimpi yang menelan semua orang, agar tidak ada seorang pun yang perlu merasakan apa yang ia rasakan. Namun di balik kegelapan itu, masih ada secerca cahaya kecil, cahaya yang kelak akan menguji seluruh keyakinannya, bahwa mungkin, hanya mungkin, kenyataan yang pahit tetap lebih berharga daripada kebahagiaan yang palsu. Dunia nyata mungkin menyakitkan, tapi dunia yang palsu bukanlah hidup. Itulah pesan tersembunyi dari tragedi Obito Uchiha, seorang manusia yang berjuang untuk menghentikan penderitaan dengan cara yang justru membuat kehilangan dirinya sendiri. Setiap manusia punya bayangan, dan bagi Naruto Uzumaki, bayangan itu bernama Obito Uchiha. Mereka berdua bukanlah dua orang yang berbeda, melainkan dua jiwa yang pernah berjalan di jalan yang sama, namun berbelok ke arah yang berlawanan. Keduanya adalah anak yang tumbuh sendirian. Keduanya punya mimpi menjadi Hokage. Keduanya pernah berkata, "Aku tak akan membiarkan teman-temanku mati." Dan keduanya pernah kehilangan seseorang yang mereka cintai. Tapi di sanalah perbedaan itu lahir. Naruto memilih menanggung luka dan tetap berjalan, sementara Obito tenggelam di dalamnya. Naruto adalah apa yang bisa terjadi jika Obito berhasil melewati kesedihan, sedangkan Obito adalah apa yang akan terjadi jika Naruto gagal memaafkan dunia. Itulah sebabnya ketika keduanya berdiri berhadapan di medan perang, bukan hanya dua ninja yang sedang bertarung, melainkan dua versi dari jiwa yang sama, dua pilihan dari satu nasib yang serupa. Obito melihat dirinya sendiri di dalam mata Naruto. Ia melihat anak kecil yang dulu berlari di bawah sinar matahari, yang tersenyum meski dunia menertawakannya. Dan mungkin di kedalaman hatinya yang paling gelap, Obito iri. Karena di tengah kebencian dan perang, Naruto masih bisa percaya pada sesuatu yang telah lama ia buang, harapan. Namun, Naruto juga melihat dirinya dalam Obito. Ia melihat masa depan yang bisa saja menjadi miliknya jika saja ia menyerah setelah kehilangan Jiraiya atau setelah gagal menyelamatkan Sasuke. Naruto melihat bahwa perbedaan antara pahlawan dan penjahat terkadang hanya selai rambut. Satu keputusan kecil di persimpangan antara harapan dan keputusasaan. Obito pernah berkata, "Kau dan aku sama, Naruto. Dunia ini telah membuat kita berdua menderita." Dan Naruto menjawab dengan sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. "Mungkin kau benar, tapi meski dunia ini menyakitiku, aku masih ingin percaya padanya." Inilah perbedaan yang membentuk dua jalan hidup itu. Obito melihat dunia dan berkata, "Ini tidak adil." Naruto melihat dunia dan berkata, "Aku akan membuatnya lebih baik." Obito ingin menciptakan dunia tanpa rasa sakit. Naruto ingin menciptakan manusia yang cukup kuat untuk menghadapi rasa sakit itu. Perbedaan kecil dalam cara mereka memandang penderitaan menciptakan dua takdir yang berlawanan. Dan di titik inilah, Obito bukan lagi sekedar musuh bagi Naruto, tapi cermin yang memperlihatkan versi terburuk dari dirinya sendiri. Ketika Obito memandang Naruto, ia tidak hanya melihat seorang bocah bodoh yang berteriak tentang persahabatan. Ia melihat masa lalunya yang telah hilang. Ia melihat sosok dirinya sebelum dunia mematahkan hatinya. Dan semakin lama ia melihat Naruto, semakin sulit baginya untuk membenci. Karena bagaimana bisa kau membenci seseorang yang begitu mirip dengan dirimu sendiri? Obito mulai goyah setiap kata Naruto menembus dinding kebencian yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Naruto tidak berteriak untuk menaklukkan musuhnya. Ia berteriak untuk menyelamatkan seseorang yang pernah berjalan di jalan yang sama. Naruto tahu jika ia gagal menyentuh hati Obito, maka tidak hanya dunia yang akan hancur, tapi juga harapan
tentang arti manusia itu sendiri. Dan akhirnya, di momen ketika Obito menyadari bahwa Naruto benar, bahwa dunia yang nyata mungkin pahit, tapi masih pantas untuk diperjuangkan. Ia menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Obito menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena mengingat siapa dirinya dulu. Disinilah tragedi itu terasa begitu dalam. Obito tidak pernah benar-benar jahat. Ia hanya tersesat terlalu jauh di jalan yang dulu penuh cahaya. Dan Naruto, bocah yang dulu dicaci dan dikucilkan, justru menjadi orang yang mengingatkannya tentang siapa dirinya sebenarnya. Momen itu seperti dua cermin yang saling berhadapan. Satu memperlihatkan masa lalu yang penuh luka, satu lagi memperlihatkan masa depan yang penuh harapan. Di antara keduanya, ada garis tipis bernama pilihan. Naruto dan Obito membuktikan satu hal yang paling menyakitkan, tapi paling manusiawi. Bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan, dan setiap pahlawan bisa jatuh menjadi monster. Tergantung pada bagaimana mereka menanggapi rasa sakit yang mereka bawa. Pada akhirnya, ketika Obito memilih untuk membantu Naruto, itu bukan karena ia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa mimpi yang dulu ia kejar, dunia tanpa rasa sakit, sudah terwujud di hadapan matanya. Dunia itu ada di dalam hati Naruto. Naruto tidak perlu menghapus kenyataan untuk menciptakan kedamaian. Ia hanya perlu mencintai dunia apa adanya, termasuk semua luka dan air matanya. Dan bagi Obito, itu adalah pengampunan terakhir. Ia tidak lagi mencari dunia sempurna. Ia hanya ingin percaya sekali lagi bahwa dunia yang nyata masih layak untuk diselamatkan. Naruto, jangan pernah berhenti mempercayai dunia ini, karena hanya orang sepertimu lah yang bisa membuat dunia ini pantas untuk dipercaya. Begitulah cara Obito menembus dosanya, bukan dengan membangun kembali dunia, tapi dengan mengembalikan kepercayaan pada seorang anak yang dulu punya mimpi yang sama seperti dirinya. Naruto melihat dirinya di masa depan, dan Obito melihat dirinya di masa lalu. Dua jalan yang akhirnya bersatu di titik pemahaman yang paling manusiawi, bahwa sekalipun dunia ini penuh rasa sakit, manusia yang tidak menyerah pada kegelapan akan selalu menjadi cahaya bagi yang tersesat di dalamnya. Pada akhirnya, setiap manusia akan tiba di satu titik di mana ia harus menatap cermin dan melihat bayangan yang selama ini ia hindari. Bagi Obito Uchiha, cermin itu muncul di tengah perang besar. Saat dunia yang ingin ia hancurkan justru memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Obito meyakini bahwa dunia ini terlalu busuk untuk diselamatkan. Ia membakar segalanya, menghapus belas kasihan, dan menutup hatinya dengan topeng kebencian. Ia menyebut dirinya sebagai bukan siapa-siapa, karena lebih mudah menjadi bayangan tanpa nama daripada manusia yang masih bisa merasa bersalah. Namun perang, seperti kehidupan itu sendiri, selalu menemukan cara untuk menelanjangi kebohongan yang kita buat untuk melindungi diri. Dan saat Obito melihat mayat bergelimpangan di medan tempur, melihat orang-orang yang ia hancurkan atas nama kedamaian semu, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat menyesakan, bahwa dirinya telah menjadi bagian dari kebusukan yang dulu ia benci. Selama ini, ia ingin menghapus penderitaan dunia, tapi untuk melakukannya, ia menciptakan penderitaan yang jauh lebih besar. Ia membunuh, memanipulasi, menipu, dan menghancurkan mimpi orang lain. Ia ingin dunia bermimpi indah di bawah Genjutsu, padahal dialah yang hidup dalam mimpi paling kelam. Mimpi bahwa tanpa cinta, tanpa realitas, kedamaian bisa lahir. Dan di titik inilah filosofi Obito mulai retak. Bukan karena seseorang mengalahkannya dengan kekuatan,
tapi karena seseorang bernama Naruto mengingatkannya pada dirinya sendiri. Naruto tidak hanya menyerang dengan jurus, tapi dengan keberanian untuk tetap percaya pada dunia yang telah menyakitinya. Setiap kata Naruto seperti cambuk bagi hati Obito, menyobek tirai gelap yang selama ini ia gunakan untuk menutupi dosanya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Obito merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Penyesalan. Ia teringat pada Rin, pada kekasih, pada hari-hari ketika ia masih tertawa di bawah sinar matahari, dan pada janji yang pernah ia ucapkan untuk melindungi teman-temannya. Janji yang ia langgar dengan tangannya sendiri. Obito pernah berkata, "Aku sudah mati sejak hari Rin mati." Tapi saat perang besar itu mencapai puncaknya, ia menyadari bahwa yang mati sebenarnya bukan hanya Rin, melainkan dirinya yang memilih untuk berhenti hidup dalam kenyataan. Ia telah menjadi monster demi mimpi palsu, dan setiap tetes darah yang tumpah di medan perang adalah pengingat bahwa dosanya bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang setiap nyawa yang hilang karena keputusan-keputusannya. Namun di tengah kehancuran itu, ada secerca cahaya kecil yang tumbuh. Naruto, dengan semua luka dan keyakinannya, memberikan sesuatu yang bahkan Madara tidak pernah bisa. Kesempatan untuk pulang. Bukan pulang ke tempat fisik, tapi pulang ke dalam dirinya sendiri. Kembali menjadi manusia yang pernah ia tinggalkan. Obito mulai berjuang, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak lama. Ia menolong Naruto, ia melindungi Kakashi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertarung bukan demi ilusi kedamaian, tapi dengan kenyataan yang masih bisa diperbaiki. Itulah penebusan sejati, bukan dengan menghapus dosa, tapi dengan menerima bahwa dosa itu nyata dan memilih untuk berbuat baik meski tahu sudah terlambat. Pada akhirnya, hidup selalu menuntut satu hal dari manusia, keberanian untuk menebus. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan kejayaan, tapi dengan kejujuran untuk mengakui kesalahan dan keberanian untuk membayarnya dengan diri sendiri. Dan di titik inilah, kisah Obito Uchiha menemukan makna terakhirnya. Selama bertahun-tahun, Obito berlari dari kenyataan. Ia menutupi rasa sakit dan kebencian, membangun dunia semu agar tidak perlu menghadapi dunia nyata. Ia percaya bahwa pengorbanan adalah kebodohan dan cinta hanyalah sumber penderitaan. Namun di ujung perjalanan, ketika perang besar Shinobi mencapai puncaknya, Obito melakukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah duga. Ia memilih untuk berkorban. Bukan demi Madara, bukan demi ideologinya, tapi demi mimpi kecil yang pernah ia punya. Mimpi menjadi Hokage, mimpi untuk melindungi teman-temannya, mimpi untuk melihat dunia yang damai, bukan dengan genjutsu, tapi dengan keberanian. Obito tahu, ia tidak bisa menghapus dosanya. Darah yang telah ia tumpahkan tidak akan hilang. Tapi di saat semua orang memandangnya sebagai musuh, Naruto memandangnya sebagai seseorang yang masih bisa berubah. Naruto tidak memaafkan tindakannya, tapi ia memahami luka yang membuat Obito menjadi seperti itu. Dan dari pemahaman itulah lahir keputusan terbesar Obito untuk menebus kesalahannya dengan sisa hidupnya. Ketika Madara kehilangan kendali dan dunia hampir tenggelam dalam kehancuran, Obito berdiri di sisi Naruto. Ia mengembalikan cakra ekor 10, mengalihkan serangan maut, dan dengan tubuh yang sudah hancur, ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna, "Naruto, aku pernah ingin menjadi Hokage, tapi aku gagal. Kini biarlah aku melindungi dunia ini agar kau tidak gagal seperti aku." Itulah momen di mana seseorang penjahat kembali menjadi manusia.
Dalam tindakan itu, tidak lagi ada ambisi, tidak ada lagi ilusi, hanya keinginan tulus untuk melindungi sesuatu yang dulu ia lupakan saat Rin tiada. Obito menatap Kakashi dan tersenyum samar, seolah berkata tanpa kata, "Akhirnya aku kembali." Ia tahu semua penderitanya sia-sia jika ia mati tanpa arti. Tapi dengan melindungi orang lain, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, makna pengampunan. Dan ketika ia mengorbankan dirinya untuk menahan serangan Kaguya, ia tidak lagi melakukannya karena rasa bersalah. Ia melakukannya karena cinta kepada teman-temannya, kepada dunia yang pernah ia benci, dan kepada mimpi kecil yang dulu membuatnya tersenyum. Dalam momen kematiannya, dunia berhenti sejenak. Tubuh Obito mulai memudar menjadi cahaya, tapi wajahnya tenang. Tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya kedamaian. Naruto menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa Obito akhirnya telah menjadi pahlawan yang dulu ia impikan. Dan di sanalah, di antara puing-puing perang, seorang anak yang pernah hilang akhirnya pulang, bukan ke dunia, tapi ke mimpi dirinya sendiri. Ada satu hal yang membuat kisah Obito Uchiha begitu berbeda dari penjahat manapun di dunia Naruto. Ia bukan sekedar musuh, ia adalah perwujudan dari manusia itu sendiri. Bukan monster, tapi manusia dengan mimpi, kehilangan, dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan disitulah letak filosofinya, bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam selalu ada cahaya yang menunggu ditemukan. Obito memulai hidupnya seperti Naruto, penuh semangat, ceroboh, dan selalu tertinggal, tapi tidak pernah menyerah. Ia percaya pada hal-hal sederhana, bahwa dengan kerja keras, semua orang bisa berubah. Ia jatuh cinta pada Rin, bermimpi menjadi Hokage, dan ingin membuat dunia tersenyum. Namun ketika perang merenggut segalanya darinya, dunia yang ia cintai berubah menjadi neraka. Bayangkan, seseorang yang bermimpi menjadi pelindung, justru melihat orang yang ia cintai mati di tangan sahabatnya sendiri. Itu bukan hanya luka fisik, itu adalah retaknya makna hidup. Sejak saat itu, Obito tidak lagi percaya pada dunia, karena dunia telah menghancurkan dirinya. Dari sinilah lahir keyakinan kelamnya, bahwa penderitaan adalah hukum alam manusia, dan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan adalah dengan menghentikan realitas itu sendiri. Bagi Obito, dunia adalah tempat yang rusak. Manusia berperang, saling membunuh, dan menutupi keserakahan dengan kata perdamaian. Maka ia berpikir, jika kenyataan terlalu menyakitkan, mengapa tidak menciptakan dunia mimpi? Sebuah tempat di mana semua orang bisa hidup bahagia dalam ilusi abadi. Inilah inti dari filosofi Obito, perlarian dari realitas. Ia menciptakan Mugen Tsukuyomi bukan untuk berkuasa, tapi karena ia sudah menyerah. Sebuah tempat di mana semua orang bisa hidup bahagia dalam ilusi abadi. Inilah inti dari filosofi Obito, pelarian dari realitas. Ia menciptakan Mugen Tsukuyomi bukan untuk berkuasa, tapi karena ia sudah menyerah. Baginya, dunia yang damai hanya mungkin terjadi jika manusia berhenti merasa. Jika semua orang tidur, tidak akan ada air mata, tidak akan ada perang, tidak akan ada kehilangan. Namun justru disitulah tragedinya. Karena saat ia mencoba menghapus penderitaan, ia juga menghapus makna dari kehidupan itu sendiri. Kebahagiaan tanpa kesedihan bukanlah kebahagiaan. Cahaya tanpa kegelapan tidak akan pernah disebut cahaya. Obito lupa bahwa harapan hanya lahir dari penderitaan, dan bahwa manusia menjadi kuat justru karena hancur. Naruto menjadi cermin
yang menunjukkan kesalahan itu. Ia adalah versi Obito yang tidak menyerah, yang tetap percaya bahkan ketika dunia memusuhinya. Di setiap kata Naruto, Obito melihat dirinya yang dulu, anak kecil yang ingin menjadi Hokage, yang masih percaya pada cinta, pada teman, dan pada makna dari sebuah janji. Dan pada akhirnya, ketika ia melihat Naruto terus berjuang untuk menyelamatkan orang lain, Obito menyadari satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Dunia ini memang penuh penderitaan, tapi itu bukan alasan untuk menghentikan harapan. Obito mengajarkan kita bahwa harapan bukanlah keyakinan buta bahwa segalanya akan baik-baik saja. Harapan adalah keputusan untuk tetap berjalan, bahkan ketika kita tahu betapa kerasnya dunia ini. Itulah filosofi terdalam dari seorang anak yang hilang di dunia yang patah. Bahwa manusia bisa jatuh, bisa tersesat, bisa membenci segalanya. Namun selama hatinya masih mencari cahaya, ia belum sepenuhnya hilang. Dan mungkin itulah sebabnya Obito Uchiha, si manusia yang gagal, justru meninggalkan pelajaran yang abadi. Bahwa penebusan bukan tentang menghapus dosa, tapi tentang berani menatapnya dan memilih untuk tetap berjalan menuju cahaya. Dan terima kasih.